Hai semuanya, apa kabar nih kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik dan diberkati. Udah lama banget nih aku nggak pernah upload video apa-apa di YouTube aku. Jadi ini pertama kalinya setelah 1 tahun aku vakum untuk upload video di YouTube ya. Dan perdana banget video aku kali ini tuh aku bukan cover atau promosiin seblak lagi ya guys. Kali ini aku bakal jawabin Q&A yang udah aku buka beberapa hari lalu di Instagram aku. Nah, ini dia Instagram aku. Kalau misalkan kalian belum follow, wajib follow sekarang. Oke, kalau mungkin ada yang belum kenal sama aku, izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Nama aku Zela. Kalian bisa panggil Zela lah ya, walaupun itu bukan nama asli aku sih. Tapi aku akrab disapa Zela. Nah, teman-teman di sini mungkin baru aja subscribe aku dan mungkin terheran-heran kenapa video-video yang lamanya tuh pakai hijab ya. Nanti bakalan aku kasih jawabannya kalau kalian terus pantengin YouTube channel aku. By the way, kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Gak usah heran kalau misalkan kalian lihat di video-video aku yang setahun lalu itu aku mengenakan jilbab. Jadi aku adalah seorang muslim yang saat ini sedang cinta-cintanya sama kasih dari Tuhan Yesus. Tanpa berlama-lama, aku langsung aja ya pilih pertanyaan yang bakal aku jawab nih. Pertanyaan pertama ada dari Jibril Lawalata. Jibril _Lawalata. Pertanyaannya, apa yang membuat kakak Zela lebih ingin mengenal Yesus dan apa yang kakak Zela rasakan? Wow, pertanyaannya. Jadi sebenarnya gini ya, kalau mungkin kalian ada yang belum lihat di video TikTok aku yang sempat rame tentang kenapa aku awalnya jadi ingin mengenal Yesus. Dulu aku tuh sering beraktivitas, aku sebelumnya ngekos. Terus memang aku setiap pagi tuh selalu diawali dengan dengar musik nih dari YouTube. Sambil beres-beres, sambil nyuci apa segala macam. Pokoknya standby tuh YouTube kan dia autoplay gitu ya, random gitu. Tapi nggak tahu kenapa saat itu tibanya aku denger lagu rohani, judulnya Bapa Kau Setia. Awalnya aku nggak tahu kalau itu lagu rohani, tapi di akhir-akhir lagu itu ini kayaknya lagu rohani deh. Dulu aku nggak ngerti lagu rohani itu ya seperti apa. Terus setelah mereka tuh bernyanyi, ternyata ada pendetanya gitu yang kayak memberikan kesaksian tentang bagaimana dia sulitnya membangun gereja gitu loh, tapi Tuhan layakkan, Tuhan sanggupi, akhirnya terbangunlah gereja itu gitu loh. Dan ada satu kalimat yang bikin aku tuh merasa kayak punya pengharapan baru. Si pendetanya tuh bilang gini, memang sulit tapi tidak mustahil. Jadi dia cerita tentang pembangunan gereja yang memang sulit, butuh biaya yang besar, izin apa segala macem gitu kan ya. Tapi ya itu, ketika dia menjelaskan kalau kita percaya Tuhan, memang sulit sih, tapi tidak mustahil. Kenapa aku bilang kalimat itu cukup menguatkan dan menjadikan itu harapan baru buat aku? Cerita sedikit ya. Aku dulu punya problem, ditipu orang. Orang itu bawa kabur uang dan aku yang harus bertanggung jawab atas uang banyak orang lainnya gitu. Karena aku yang diamanati, karena aku yang dipercaya oleh banyak orang lainnya. Jadi disitulah aku harus bertanggung jawab. Aku merasa harus bertanggung jawab walaupun ada beberapa orang yang bilang ya udah biarin aja, bukan lo yang bawa duitnya gitu kan. Tapi hati aku tuh berkata lain. Hati aku tuh bilang aku harus selesaikan. Ya memang sulit tapi tidak mustahil. Jadi ya udah, aku optimis dan kalimat itu selalu terngiang-ngiang di telinga aku. Jadi aku mulai saat itu aku mulai kayak berserah diri. Oh iya bener, kita nggak boleh putus asa, kita harus tetap berharap gitu loh. Berharap kepada Tuhan yang pastinya ya, supaya Tuhan bantu kita, Tuhan layakkan kita untuk menyelesaikan apa yang memang harus kita selesaikan teman-teman. Jadi itulah yang bikin aku kenapa mulai mau mengenal Yesus. Memang apa sih yang dirasain? Nah itu dia tadi penjelasan dari aku ya. Mudah-mudahan jawabannya cukup puas ya. Nah, ini pertanyaan kedua nih, aku bakal lanjutin. Dari Monica IP nih. Monica IP bertanya, apa reaksi teman-teman kamu ketika tahu kamu meyakini Yesus? Ada yang mencela nggak? Atau menjauhi? Kalau dibilang reaksi teman-teman pastinya kaget dong ya, karena mereka tahu aku sebelumnya itu benar-benar pakai hijab. Terus juga mereka mungkin kalau teman-teman aku juga tahu beberapa keseharian aku tuh yang memang
bisa dibilang ya apa ya, aduh aku mau bilang taat, tapi ya sekarang orang pasti bakal bilang aku yang gimana gimana. Intinya gini, teman aku pastinya shock, kaget, kenapa bisa kayak gini gitu loh. Dan banyak beberapa orang juga yang berpikir nih ngikut laki-laki nih kayaknya nih gitu kan, atau kayak nih kayaknya dia lagi stres nih, sakit hati nih, makanya dia jadi begitu nih, lupa nih sama agamanya, lupa nih sama ajaran dalam Islam gitu. Tapi enggak guys, semua itu pure murni hati aku yang tergerak untuk aku benar-benar cari tahu dan mengenal Yesus gitu. Ada yang mencela nggak atau menjauhi? Yang mencela ya, yang mencela pasti ada, yang menjauhi mungkin ada. Udah aku nggak mau pusingin, jadi nggak kerasa gitu kalau aku memang benar-benar dijauhin gitu loh. Kalau untuk mencela sih, dulu sempat ada teman aku yang bilang gini, ih gila lu jangan murtad dong, males gue temenan sama lu kalau lu murtad, dia bilang gitu. Terus aku bilang, ya udah kalau misalnya memang standar pertemanan lo itu harus berteman dengan sesama Islam, lo nggak berkenan untuk berteman sama gue ya silakan, nggak apa-apa, bilang gitu. Tapi kalau yang benar-benar sampai mencela ya teman-teman, mencela benar-benar yang jahat gitu sih nggak ada sih, puji Tuhan nggak ada. Syukurnya aku punya teman-teman tuh benar-benar pada akhirnya mereka ngerti dan ikut bertoleransi. Lanjut ya. Nah, sekarang aku mau jawab dari pertanyaan Sanggiahvi. Sanggianvi. Aduh, aku susah banget ini nyebutnya. Sanggianvi bertanya, Fiti hijab mau dihapus nggak kak? Fiti hijab dihapus nggak ya? Nggak. Aku nggak bakalan hapus Fiti hijab itu karena itu adalah perjalanan aku. Jadi biarkan itu menjadi identitas aku sebelumnya, bahwa aku adalah seorang muslim. Jadi aku nggak bakalan hapus video itu gitu loh, karena bikinnya juga butuh effort gitu kan. Biarlah itu jadi kenang-kenangan aja. Semoga kalian gak ada yang keberatan ya, aku tetap save video aku yang pakai hijab teman-teman semuanya. Lanjut ya, ada pertanyaan dari Natalia Barus 15. Kak, buat channel cover lagu aja. Kak, suaranya bagus loh. Terima kasih. Aku seneng banget kalau misalnya ada yang kasih ide-ide baru nih ya buat aku. Doain aku bakalan cover lagu deh di next video konten aku di YouTube ya. Lanjut pertanyaan dari Elia Fani. Sekarang agama kakak apa? Sampai saat ini aku masih beragama Islam, tapi terus terang aku saat ini sedang benar-benar berusaha memahami, belajar lagi tentang Alkitab dan lain-lain untuk nantinya aku bisa siap dibaptis. Bantu doakan ya teman-teman semua. Lanjut, ada pertanyaan dari Jesslyn Priscilla. Kak, misalnya nanti pindah ke Kristen, apa siap Kak dijauhi banyak orang, bahkan diomongin kanan kiri? God bless you Kak Zel. Wah, terima kasih pertanyaannya Jesslyn. Misal nanti pindah ke Kristen, siap dijauhi banyak orang? Harus siap dong. Justru memang Tuhan Yesus juga dulu begitu kan ya, dibenci banyak orang. Jadi banyak nih aku dapat kalimat dari teman-teman sekalian yang bunyinya begini, kalau kamu percaya Yesus kamu harus siap pikul salibnya gitu. Jadi ya udah gitu loh, aku kan percaya gitu loh, ya aku harus siap gitu loh, nggak boleh nggak siap. Jadi apapun itu resikonya, apapun itu aku pasti terima, aku sukarela terima apapun itu, karena aku nggak menjadikan patokan orang itu apa ya, ngomongin aku kanan kiri, benci aku atau enggak apa-apa deh aku dibenci sama manusia, yang penting aku nggak dibenci sama Tuhan Yesus. Lanjut pertanyaan selanjutnya ya, dari Meyona.13. Ini ada pertanyaannya, apa yang kakak kagumi dari pribadi Yesus? Yang aku kagumi dari pribadi Yesus adalah kasih. Wow. Jadi
Kalau mungkin kalian udah pernah nonton video aku di TikTok ya, itu aku pernah sharing juga gimana aku kagumnya sama sosok Yesus yang luar biasa mengorbankan diri dia untuk menebus dosa-dosa kita, teman-teman sekalian. Jadi ada kalimat sebelum Yesus, saat Yesus sudah disalibkan, Yesus pernah berkata seperti ini, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan atau kerjakan. Itu yang bikin aku luar biasa. Aku nonton banget itu film, dia dicambuk, disiksa, segala macam siksaan ya, berdarah-darah semua. Aduh, kita yang nonton tuh pedih banget. Terus luar biasa banget kasih yang Yesus tularkan kepada kita semua, teman-teman, dimana dia mengajarkan kita untuk tetap mengasihi musuh kita. Jadi dia bilang, kasihilah musuhmu. Ibaratnya intinya itu gini, aku nggak tahu persis ya guys, maafin kalau misalnya kurang benar nih kalimatnya. Yang aku tangkap ya, intinya aku tangkap saat itu, kita harus saling mengasihi, nggak cuma kepada orang yang mengasihi kita, tapi kepada orang yang membenci, memusuhi kita. Karena kalau kita cuma fokus mengasihi yang mengasihi kita, ya apa upah kita gitu loh. Karena nggak ada upahnya juga kita benci sama yang benci kita gitu sih. Itu yang bikin aku kagum dan benar-benar mengajarin, apa ya, benar-benar bikin aku tuh merasa aku sekarang bisa menerapkan itu gitu loh. Dulu mungkin aku kalau misalnya disenggol orang nih, ih bales, jangan gak dibales, balas pokoknya, jangan gak dibales gitu, nggak bisa, enak aja main senggol gitu. Tapi kalau sekarang karena aku percaya Tuhan Yesus, aku pengen banget bisa meneladani apa-apa yang diajarkan Tuhan Yesus gitu.